Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Windy Balaati dengan NIM 19672010024. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Pemerintahan dan Politik Lokal dengan tema otonomi daerah dalam perspektif demokratisasi lokal. Otonomi daerah sesungguhnya bertujuan mendekatkan rakyat terhadap pemerintahannya. Kedekatan pemerintah dengan rakyat berdampak positif terhadap meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini terabaikan karena sentralisasi kekuasaan. Kemudian ada konsep dan teori demokrasi. Demokrasi lahir dari bangsa Yunani kuno yang mengedepankan gaya pemerintahannya berdasarkan pada suara rakyat. Kata demokrasi sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti memerintah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah rakyat memerintah atau pemerintahan yang sering dikatakan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Schumpeter kemudian mengusulkan teori lain mengenai demokrasi atau metode demokrasi, memaknai demokrasi dari sudut prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya setiap individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh dukungan berupa suara rakyat. Dalam Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi, Schumpeter mengatakan kekurangan dari teori demokrasi klasik tersebut yang selalu menghubungkan antara kehendak rakyat atau the will of the people dan sumber serta bertujuan demi kebaikan bersama atau the common good. Kemudian demokrasi lainnya seperti yang dikemukakan oleh Ebenstein tahun 1967 bercirikan A. Empirisme rasional, B. Individu oriented, C. Negara sebagai alat, D. Kesukarelaan, E. Hukum di atas hukum, F. Cara, G. Persetujuan, dan H. Persamaan. Selanjutnya, menurut Robert Dahl seperti dikutip oleh Samuel Huntington tahun 1997 bahwa demokrasi tidak boleh melibatkan unsur emosi, akan tetapi menggunakan akal sehat. Pemikiran Dahl terhadap demokrasi menandai bergulirnya babak baru pemikiran tentang demokrasi. Demokrasi akal sehat identik dengan demokrasi yang dipromosikan negara-negara barat, dalam hal ini Amerika Serikat contohnya. Demokrasi semestinya melibatkan konsensus di dalamnya. Namun secara minimal persyaratan, demokrasi terdiri dari pemerintahan yang dipilih dari mayoritas dan memerintah berdasarkan persetujuan masyarakat, keberadaan pemilihan umum yang bebas dan adil, proteksi terhadap kaum minoritas, dan hak asasi dasar manusia, persamaan perlakuan di mata hukum, proses pengadilan, dan pluralisme politik. Karakteristik dasar dari demokrasi sendiri seperti telah disebutkan di atas membukakan pandangan bahwa inti dari demokrasi adalah kebebasan rakyat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Artinya, demokrasi tidak hanya sekedar melibatkan kebebasan masyarakat dalam sistem politik, akan tetapi lebih dari itu sampai dengan tata cara melibatkan rakyat dalam demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit arti dari demokrasi tadi tidak hanya sekedar melibatkan kebebasan masyarakat dalam sistem politik. Untuk yang melibatkan kebebasan masyarakat ini, contohnya saja masyarakat bebas dipilih, memiliki hak bebas memilih atau dipilih. Itu merupakan suatu kebebasan masyarakat dalam sistem politik, contoh sederhananya. Akan tetapi lebih dari itu sampai dengan tata cara melibatkan rakyat dalam demokrasi. Nah, pada poin ini
masyarakat dilibatkan dalam demokrasi. Maksudnya dalam contohnya saja dalam pesta demokrasi, masyarakat juga turut serta untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut untuk memberikan hak pilih mereka atau memberikan suara mereka bagi pemimpin yang ingin mereka pilih, atau mungkin menjadi seperti pendukung dari pasangan calon. Itu juga termasuk dalam tata cara melibatkan rakyat dalam demokrasi. Selanjutnya, beberapa pihak mengatakan bahwa demokrasi hanya memberikan dikotomi antara negara demokrasi dan bukan demokrasi, padahal ukuran demokrasi sangatlah beragam, seperti halnya ukuran yang dikemukakan oleh organisasi pemeringkat demokrasi pusat Amerika Serikat, Freedom House, dengan indeks rata-rata skala berkisar antara 1 sampai dengan 7, mulai dari A. Political freedom atau kebebasan politik, ada 10 indikator. Kemudian B. Civil liberties atau kemerdekaan warga negara, ada 15 indikator. Seringkali dijadikan acuan dalam mengukur suatu demokrasi. Selain itu, Freedom House memiliki konsep sempit mengenai elektoral demokrasi, yaitu demokrasi dalam arti sangat minimal, paling tidak memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Sistem politik multipartai atau kompetitif. B. Hak pilih setara bagi orang dewasa. C. Pemilihan umum dilaksanakan secara reguler. D. Secara reguler, dijamin dengan pemberian suara secara rahasia, terjamin kenyamanannya dan absennya kecurangan suara pada pemilu. Nah, pada contoh C di sini saya juga akan menjelaskan sedikit. Dalam pemilihan umum di sini kan dilaksanakan secara reguler, dijamin dengan pemberian suara secara rahasia. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat pemilihan itu kan saat kita melakukan pemilihan, kita akan ada di bilik suara yang tertutup tanpa satu orang pun yang mengetahui siapa yang akan kita pilih. Itu merupakan salah satu pemberian suara secara rahasia dan terjamin keamanannya. Dan absennya kecurangan pada pemilu. Nah, absen kecurangan suara pada pemilu ini yaitu sering dilakukan oleh para panwaslu. Kemudian D. Akses publik terhadap partai politik besar sampai ke pemilihannya sangat terbuka melalui media atau kampanye terbuka. Kalau yang poin D ini mungkin kita semua sudah mengerti bahwa sekarang akses publik itu sudah kebanyakan melalui media sosial, entah itu dari Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya melalui kampanye terbuka. Jadi semua bisa mengakses hal-hal baru tentang partai politik ini. Sedangkan definisi dari political freedom lebih luas daripada elektoral demokrasi, yaitu mengukur proses pemilihan umum dan pluralisme politik sampai bagaimana memfungsikan pemerintah dan beberapa aspek dari partisipasi. Kemudian political freedom akan memberikan warna pada tingkat kesuksesan demokrasi di berbagai tempat, sehingga tidak ada demokrasi di satu negara pun yang dapat disamakan dengan negara lain. Kemudian ada juga konsep menurut Robert Dahl tahun 1970 dengan bercirikan ada 8 ciri-ciri di sini, yaitu A. Hampir semua warga negara dewasa memiliki hak pilih.
Nah, menurut saya pada poin A ini sudah kita ketahui bersama bahwa warga negara yang sudah dewasa atau seperti di negara kita di Indonesia yang sudah memiliki KTP sudah memiliki hak pilih. Jadi sudah boleh mengikuti kegiatan demokrasi atau boleh berpartisipasi dalam pemilihan suara. Kemudian B, hampir semua warga negara dewasa dapat menduduki kantor publik. Nah, ini juga telah kita ketahui bersama bahwa orang yang sudah dewasa sudah boleh bekerja di kantor publik. Tapi dengan catatan mungkin ada persyaratan-persyaratannya, misalnya harus S1 atau misalnya harus lulusan SMA atau SMK, seperti itu kira-kira. Kemudian pemimpin politik dapat berkompetisi untuk memperebutkan suara. Kemudian D, pemilihan umum harus bebas dan fair. E, semua penduduk memiliki kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam partai politik dan organisasi lainnya. Nah, dalam poin yang E ini, semua penduduk diberikan kesempatan untuk bergabung di partai politik atau organisasi lainnya. Contohnya, pada saat pemilihan kita menjadi tim sukses, itu merupakan salah satu contoh bergabung dalam partai politik atau bergabung pada organisasi yang berbau partai politik tersebut. Kemudian F, semua penduduk dapat memiliki kebebasan mengekspresikan pendapat politiknya. Kemudian G, informasi mengenai politik banyak tersedia dan dijamin ketersediaannya oleh hukum. Dan H, kebijakan pemerintah bergantung pada suara dan pilihan-pilihan lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila memiliki karakteristik pemerintahan sipil yang dipilih secara bebas, jujur, dan adil dalam pemilu. Kemudian demokrasi lokal. Hakikat desentralisasi adalah membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal maupun mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Desentralisasi vis-a-vis otonomi daerah tidak akan menghasilkan demokrasi lokal apabila sentralisasi dan korupsi hanya sekedar dipindahkan ke daerah, bukan menguranginya. Demokrasi lokal seharusnya memenuhi beberapa aspek, yaitu A, partisipasi dari masyarakat, B, pengelolaan sumber daya akuntabel dan transparan oleh masyarakat, C, dimanfaatkan secara responsif untuk kepentingan masyarakat luas. Sekian presentasi singkat saya. Semoga apa yang saya telah paparkan tadi dapat dimengerti oleh kita semua dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.